Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah nasib Bani Israel setelah Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Nasib Bani Israel memasuki babak baru pasca kehancuran Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka dijanjikan akan mewarisi berbagai kemuliaan, harta, dan kebebasan yang sebelumnya dimiliki Fir'aun jika mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang, Bani Israel selalu membangkang. Imbas dari keruntuhan kekuasaan Fir'aun juga merembes ke tatanan sosial politik masyarakat Mesir. Menurut Ibnul Abdul Hakam dalam kitabnya Tarik Mis, pasca kehancuran Fir'aun dan bala tentaranya, wanita-wanita bangsawan Mesir mulai menguasai tahta kerajaan. Karena hampir seluruh laki-laki bangsawan tewas tenggelam di Laut Merah bersama Fir'aun. Pada waktu itu perempuan bangsawan Mesir memulai tatanan baru kehidupan bermasyarakat. Mereka melakukan akuisisi dan pengelolaan terhadap sumber daya kerajaan yang sebelumnya dikuasai oleh bangsawan laki-laki. Untuk meneruskan keturunan bangsawan, mereka juga mulai menikah dengan rakyat selain bangsawan, yakni laki-laki dari kalangan masyarakat biasa. Kisah Bani Israel ini dimulai ketika mereka menyeberangi laut dan pergi menuju negeri Syam. Selama 3 hari mereka tidak bisa mendapatkan air. Banyak dari Bani Israel yang mengeluh atas kondisi tersebut. Bahkan sekalipun mereka menemukan air, mereka tidak mendapatkan kecuali air asin dan pahit yang hampir mustahil untuk diminum. Setelah beberapa hari dalam perjalanan panjang, pasca kehancuran Fir'aun dan bala tentaranya, kondisi Bani Israel cukup memprihatinkan, terutama krisis air minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk mengambil sebatang kayu dan menaruhnya ke dalam sumber air yang tidak layak konsumsi. Berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, air tersebut berubah menjadi air tawar dan dapat diminum oleh seluruh Bani Israel. Selain memberikan mukjizat tersebut, pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan kepada Nabi Musa dan bangsa Israel tentang berbagai kewajiban, sunah-sunah, dan wasiat-wasiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mereka agar senantiasa menjaga itu semua dalam setiap situasi dan kondisi. Namun setelah beberapa waktu, bangsa Israel malah mengabaikan pesan ilahi yang disampaikan melalui sabda Nabi Musa ini. Penyelewengan yang dilakukan Bani Israel pasca kehancuran Fir'aun dan bala tentaranya ini tercatat di dalam Al-Quran, yakni surat Al-A'raf ayat 138 sampai 139 yang berbunyi, "Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, Laut Merah, ketika sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala. Mereka berkata, 'Wahai Musa, buatkanlah kami sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala.' Musa menjawab, 'Sungguh kamu orang-orang yang bodoh. Sesungguhnya mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan.'" Quran Surat Al-A'raf ayat 138 sampai 139. Untuk menyadarkan Bani Israel, Nabi Musa kemudian menyebutkan berbagai nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, bahwa mereka telah dilebihkan dari umat-umat terdahulu dari segala segi kehidupan, mulai dari ilmu, syariat, jumlah rasul yang berada di tengah-tengah mereka, kebaikan hingga karunia darinya, seperti diselamatkan dari cengkeraman kekuasaan Fir'aun dan bala tentaranya, serta nikmat-nikmat lain yang tak terhitung jumlahnya. Beliau menjelaskan bahwa ibadah hanya berhak diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada sekutu baginya, sebab Dia adalah yang Maha Pencipta, Pemberi rezeki, dan Maha Perkasa. Pada saat bersamaan, Nabi Musa juga menegur mereka secara langsung bahwa permintaan mereka untuk dibuatkan patung berhala agar bisa disembah adalah permintaan yang sangat bodoh bagi orang-orang seperti mereka yang telah mendapatkan karunia langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa kemudian memerintahkan Bani Israel untuk memasuki Baitul Maqdis dan memerangi kaum kafir zalim penyembah berhala kala itu, yakni kaum Majusi dari kalangan orang-orang Haitsan, Fazar, Kan'an, dan lain sebagainya. Pada saat itu terjadi sengketa kekuasaan politik, dan karena sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan
tempat tersebut bagi Bani Israel melalui lisan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Namun kenyataannya Bani Israel menolak dan enggan untuk berjihad mematuhi perintah ilahi. Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Quran Surat Al-Maidah ayat 22. Mereka bahkan secara tegas menolak perintah Nabi Musa untuk berjihad setelah diperingatkan olehnya beberapa kali. Sebagian bangsa Israel berkata dengan keras dan lantang. Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja." Quran Surat Al-Maidah ayat 24. Mendengar jawaban kaumnya, Nabi Musa sangat sedih dan hanya bisa berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Quran Surat Al-Maidah ayat 25. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada mereka rasa takut yang berlebihan dan mendamparkan mereka di padang Tih. Mereka terluntang-lanting di sana selama 40 tahun tanpa negeri. Kisah Bani Israel pasca kehancuran Fir'aun dan bala tentaranya ini diakhiri dengan firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Quran Surat Al-Maidah ayat 26. Tafsir Al-Quran menyebutkan bangsa Israel dihukum karena pembangkangan mereka manakala diperintahkan oleh Allah berjihad di jalannya. Mereka berjalan tanpa arah tujuan siang dan malam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat keluar dari padang Tih selama 40 tahun. Tidak ada yang tersisa kecuali anak keturunan mereka, yakni Yuda dan Kalib. Itulah nasib Bani Israel setelah Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.